wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan wa ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan dan nikmat yang luar biasa mengisi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik. Yang adalah meneruskan kajian kita yang rutin kita setiap hari Kamis pagi. Walaupun sebentar ya. Ini jamaah pengajian tuh kalau kuliah formal sudah S4 ini. Bukan S3 lagi, S4 ya. S4. Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kaitan atau korelasi bulan Ramadan dan kegiatan ekonomi keumatan. Ya, Ramadan dan sebentar. Ya, Ramadan dan korelasinya dengan kegiatan ekonomi umat. Biasanya kalau kita bicara bulan Ramadan, paling tidak ada 2 ayat ya, yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, 184, dan hadis Nabi yang berkaitan dengan posisi dari bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu sekalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, puasa itu beberapa hari tertentu. Itu bulan Ramadan ya, 29 atau 30. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang di antara kalian sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan lau berbuka, faidatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya diganti pada hari yang lain. Wa alal ladzina yatiqunahu, dan bagi orang yang berat berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, harus fidyah memberi makan pada fakir miskin. Man tatawwa khairon, barang siapa yang kemudian dengan kesadarannya mengerjakan yang lebih pada kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagi kamu. Jadi artinya kalaupun sedang dalam perjalanan dibolehkan berpuasa, tapi kalau kita kuat, apa terus berpuasa? Karena yang namanya rukhsah itu bukan kewajiban ya. Jadi kalau harus buka, jadi bukan kewajiban. Saya ingin luruskan itu ya, bahwa buka dalam perjalanan itu rukhsah. Rukhsah itu satu keringanan. Tapi kalau misalnya disebut bahwa dalam perjalanan harus buka, itu bukan rukhsah. Itu namanya azimah, kewajiban. Sama dengan sakit ya, kalau sakit masih berpuasa silakan kalau tidak berbahaya. Bukan berarti setiap sakit harus buka, tidak. Kalau ada ayatnya ini ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kalian berpuasa lebih baik-baik kalian jika kalian mengetahui ya. Jadi lagi-lagi bahwa orang yang
sakit dalam perjalanan, rukhsah ya namanya ya. Rukhsah itu boleh puasa, boleh tidak. Dengan catatan kalau tidak berpuasa, maka diganti pada hari yang lain. Dengan bayar fidyah ya kalau sakit, kalau sedang dalam perjalanan, kecuali sudah tidak mampu ya, berpuasa. Tapi kalau seandainya berpuasa kuat silahkan, karena ujung ayat ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa jauh lebih baik kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang berkah. Ya, yaitu berkah itu artinya apa? Apapun yang terjadi, yang dilakukan pada bulan Ramadan itu membawa kebaikan. Iftarnya kebaikan, sahurnya kebaikan, ya, bangunnya juga kebaikan, bahkan tidurnya juga kebaikan. Jadi semua aspek yang ada pada yang terjadi pada bulan Ramadan itu berujung kebaikan dan harus kita manfaatkan supaya ujungnya kebaikan. Apapun yang kita lakukan itu, maka kalau kita ngobrol, yang ngobrollah yang benar. Kalau kita membaca, ya membacalah yang baik, Al-Quran maupun yang lain. Supaya ujungnya itu adalah kebaikan. Demikian pula kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya harus kegiatan yang menyebabkan keberkahan, kebaikan. Jangan karena segala ya, ujung berujung kebaikan, ngabuburit, ngagapleh misalnya ya. Main gapleh itu bukan kebaikan. Ya, atau ngabuburit sambil ngomongin orang lain. Yang ngerumpi itu bukan kebaikan. Itu malah jadi kerusakan, merusak puasa kita. Jadi kira-kira supaya berkah itu jadi kebaikan, ya tentu yang kita lakukan juga sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang tidak baik. Next, Ramadan dan keberkahan ekonomi. Nah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu keberuntungan dalam segala aspek. Ya. Keberuntungan, untunglah kita diberikan kesempatan dan peluang sekian puluh tahun merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Ini satu keuntungan, satu nikmat yang harus kita syukuri ya. Contoh keberkahan, sebagai contoh Ramadan selain menjadi momentum penguatan aspek ruhiyah, ya kejujuran, keikhlasan diperkuat, ketaatan, ya, kemudian juga kesabaran, ya itu namanya penguatan aspek ruhiyah yang berkaitan dengan rohani kita. Kejujuran itu kan rohani sebenarnya, keikhlasan juga rohani, ketaatan juga rohani, kesabaran, keuletan, ketekunan itu juga adalah aspek ruhiyah. Tapi juga ternyata memiliki dampak ekonomi yang besar. Jadi ada aspek ekonominya yang sangat besar Ramadan itu, juga di samping aspek-aspek yang lain, penguatan ruhiyah dan juga penguatan kegiatan maliyah. Misalnya contohnya, peredaran uang tahun yang lalu, ya tahun 2021, padahal itu sedang masa COVID ya, masa COVID. Itu menurut catatan Bank Indonesia, uang yang beredar itu sebanyak 154,5 triliun. Ya, tahun 2021. Kemudian pada tahun 2020 ya, yaitu 154 dikurangi 109 ya, 109 triliun. Jadi ini menggambarkan uang umat Islam yang beredar di negara kita ya pada 2 tahun COVID itu ternyata cukup besar pada bulan Ramadan. Ya, dan ini kebanyakan kan uang yang beredar pada aspek-aspek konsumsi ya, pakaian dan lain sebagainya. Maklum kalau pakaian kan walaupun COVID, tetap saja ibu-ibu, bapak-bapak ingin pakaian yang baru. Ya, walaupun lebaran sedang COVID kemarin itu. Ternyata ada kenaikan dan saya perkirakan juga pada tahun ini 2022 akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya jumlah uang yang beredar di negara kita. Ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang terjadi pada bulan Ramadan. Sekaligus menggambarkan sesungguhnya jika ditata dengan baik,
ya jika ditata dengan baik, penggalian potensi ekonomi umat ini harusnya berlanjut atau diharapkan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya pasca bulan Ramadan. Jadi keberkahan kegiatan ekonomi ini harusnya tidak sekedar terjadi pada bulan Ramadan, tapi juga terjadi pasca Ramadan. Karena itu maka langkah-langkah penggalian potensi ekonomi umat ini harus dilakukan oleh kita semuanya ya. Bagaimana supaya umat itu terlihat punya kekuatan di bidang ekonomi, tidak tergantung pada orang lain. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menguatkan literasi umat tentang ekonomi syariah dan segala potensi yang dimilikinya dan upaya-upaya untuk menggalinya. Jadi literasi umat itu pengetahuan umat tentang ekonomi syariah. Apa itu perbankan syariah, asuransi syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu harus terus-menerus diedukasikan, disampaikan kepada umat supaya umat semakin sadar, semakin tahu bahwa kita punya potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi syariah, termasuk bagaimana upaya-upaya melakukan penggalian. Yang kedua, harus dikuatkan lagi terutama untuk generasi muda ke depannya, kekuatan etos kerja, bahwa bekerja mencari rezeki yang halal itu bagian penting dari kehidupan kita. Ya, mencari rezeki yang halal itu bagian penting dari ibadah. Dan harusnya ya etos usaha itu juga harus dibangun. Ya, kemandirian di dalam mencari usaha, membangun usaha. Karena sejatinya para nabi itu adalah contoh-contoh orang-orang yang juga berhasil sukses dalam bekerjanya maupun dalam usahanya dengan berbagai macam bidang kehidupan. Kalau pertanian tuh Nabi Adam. Kalau Nabi Yusuf itu jadi mekanisasi pertanian. Kalau Nabi Daud itu adalah dalam bidang pandai besi ya, pakaian besi ya. Demikian pula Rasulullah dalam bidang perdagangan. Itu dicontohkan semuanya itu ya. Mereka juga adalah orang-orang yang punya etos kerja sekaligus juga punya etos usaha yang tinggi. Nah, sebenarnya umat Islam ketika datang ke Indonesia, awal-awal datang ke Indonesia, ketika bikin masjid itu kan pasti di depan masjid ada pasar. Ya, ada pasar. Ya, di masjid Kauman namanya ya. Masjid Kauman itu di depannya itu ada pasar. Jadi sebenarnya dikaitkan tuh antara kegiatan pasar dengan kegiatan masjid. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 37 ya. Bahwa di masjid itu ada orang-orang yang sibuk ya, yang bekerja berdagang, tetapi ya ketika mereka mendengar adzan, mereka tidak pernah lupa untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat ya, melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya dan pandangannya terkait ke akhirat. Nah, jadi ke depan pun ini ya kalau kita ingin menguatkan ekonomi ini, maka pasar ekonomi harus harus dilakukan oleh orang yang suka sholat. Jangan di pasar itu dilakukan kegiatan ekonomi oleh orang-orang yang tidak pernah sholat. Orang-orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang alhamdulillah di pasar-pasar di berbagai tempat sudah mulai ya ramai dengan sholat berjamaah. Karena memang ini An-Nur 37 ini adalah menggambarkan generasi sahabat. Generasi sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi yang sibuk dalam bekerja, sibuk dalam berdagang, sibuk dalam berusaha, tapi tidak pernah lupa untuk sholat berjamaah. Tidak pernah lupa untuk berzikir, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Jadi harus dibangun kembali kesadaran yang semacam ini. Jangan dipertentangkan antara ibadah mahdhah ya pada Allah dengan kegiatan-kegiatan usaha yang kita lakukan. Next ya,
Kita lihat ada hadis ya, ini hadisnya ya. Inna talabar rizqil halal faridatun ba'da firagil faraid. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah satu kewajiban yang lain. Jadi wajib tuh. Ya, jadi harus dibangun kesadaran bahwa berusaha mencari rezeki yang halal itu satu kewajiban. Besar pahalanya. Ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, at-tajirul amin, pebisnis ya, atau pedagang yang jujur dapat dipercaya akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ya, di at-tajir itu adalah pebisnis ya, pengusaha yang jujur. Kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang menggambarkan musuh bersama. Bahwa umat Islam, dan hadis ini suka dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Tidak boleh hidup itu bingung ya. Apalagi sampai putus asa. Aku berlindung dari kelemahan ya dan kemalasan ya, jangan lemah, jangan malas. Aku berlindung dari dari ketakutan dan kekikiran. Jadi kekikiran itu common enemy, musuh bersama, harus dijauhkan oleh kita. Berlindung dari litan utang dan tekanan orang-orang. Jadi tidak boleh gitu ya kita ini. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, menguatkan kesadaran umat untuk berhubungan hanya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang bebas dari riba. Jadi kalau perbankan ya perbankan syariah, kalau asuransi ya asuransi syariah maupun yang lainnya. Yaitu ada ayat yang mengatakan itu ya, bahwa jual beli yang halal itu dibolehkan oleh Allah. Sedangkan kegiatan-kegiatan praktek meribakan itu adalah perbuatan yang haram yang dampaknya di kuburum itu sangat besar, di akhirat sangat besar. Ya, orang-orang yang meribakan pekerjaannya. Bahkan di sini kita lihat yamhaqullahu riba wa ribis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, dia akan mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbul kafarin asim ya. Nah, ini kemudian yang keempat, merintis dan menguatkan hubungan ya antara pengusaha muslim ya, ekonomi berjamaah sekaligus dengan para jamaahnya, terutama jamaah masjid. Jadi masjid itu harusnya bukan di samping dijadikan sebagai jamaah sholat, tapi juga jamaah ekonomi. Pengurus masjid harus tahu tuh jamaahnya itu siapa yang termasuk kategori orang kaya, muzaki, dan siapa yang kategori mustahik, orang yang mustahik. Jadi kalau ditata ya sekaligus luar biasa. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa kami ini adalah kaum yang bertakwa. Tidak pernah mengkonsumsi sesuatu kecuali yang dibikin oleh orang takwa. Jadi bukan sekedar yang halal, tapi juga yang membuatnya juga produsennya itu orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan orang sembarangan, orang yang bertakwa. Jadi garis ya antara produsen dengan konsumen adalah garis ketakwaan. Makanya yang dulu yang namanya masjid itu yang mereka hidup ya. Di masjid itu hidup. Ya, jadi melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Kenapa? Karena pasar itu kan tempat, dan masjid itu tempat yang paling banyak diminati oleh orang. Orang tuh ke masjid, ke grassroots ya, ke pasar juga begitu. Jadi kalau dipadukan luar biasa ini. Kemudian berikutnya yang kelima, mengejarkan kajian ekonomi syariah ya, dan program-program ekonomi masjid ya. Tabungan-tabungan masjid misalnya harus ditata dengan baik ya oleh para DKM-nya. Itu saya yakin kalau ini dikerjakan akan menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, menguatkan kesadaran umat untuk berzakat.
melalui amil zakat ya, yang amanah dan dipercaya. Kalau zakat itu termasuk zakat fitrah itu jangan langsung diberikan dari mustahik ke muzak, dari muzaki ke mustahik. Nanti kalau diberikannya langsung, ya mustahiknya dari dulu itu saja, tidak pernah berkembang, tidak pernah berubah. Ya, coba saja ibu bapak perhatikan. Kalau kita biasa memberikan zakat secara langsung, termasuk zakat fitrah, itu akan melihat orangnya itu juga gitu, yang menerimanya ya itu juga. Oleh karena maka perlu diapakan tuh, perlu dilakukan melalui amil zakat yang amanah melalui masjid ya, yang namanya UPZ, masjid judi maupun zakat. Karena memang begitu ya, ke zakat itu dia akan mengentaskan kemiskinan, melakukan kegiatan ekonomi jika dilakukan oleh lembaga-lembaganya. Kemudian yang ketujuh, ya, menguatkan kesadaran umat untuk terus-menerus berinfak, bersedekah, berwakaf, termasuk berwakaf produktif. Di bulan Ramadan itu dikatakan afdhalus shadaqah al-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita bersyukur bahwa dari survei yang dilakukan, yaitu yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation, Indonesia menempati posisi pertama ya sebagai negara dengan World Giving Index. Jadi atau negara yang penduduknya memiliki kedermawanan yang tinggi. Ya, yang tertinggi di dunia itu ternyata yang dermawan itu Muslim Muslim Indonesia. Jadi paling bager lah ya. Orang Islam Indonesia itu tembala lager, alhamdulillah. Tekaroret ya. Ternyata yang koret itu ya bangsa yang lain. Ini resmi ini ya. Kalau tidak salah ini adanya di Amerika, lembaga ini yang menempatkan ya Indonesia sebagai World Giving Index, negara yang kedermawan, yang masyarakatnya memiliki kedermawan tertinggi di dunia. Ya tentu ini akan lebih baik jika kesadaran ini dijaga, dikembangkan dengan proyek yang lain. Di samping kegiatan ekonomi syariah melalui masjid, juga melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, kampus-kampus, pengajian-pengajian, berbagai kelompok ya. Karena ternyata pengajian-pengajian khas umat Islam Indonesia. Jadi khas. Jadi kalau kita ada pengajian-pengajian tuh kayaknya ada di Indonesia. Saya melihat pernah di satu negara ada pengajian, ibu-ibu ternyata orang Indonesia yang tinggal di situ. Jarang kalau penduduk aslinya, orang Indonesia. Supaya Indonesia itu alhamdulillah senang kumpul dalam kebaikan ya. Artinya senang kumpul dalam pengajian dan lain sebagainya. Dan itu kan modal-modal. Apalagi di bulan Ramadan ini, modal-modal kebaikan. Nah, jadi intinya adalah bahwa Ramadan ini di samping berkaitan dengan penguatan ibadah berjamaah, penguatan ruh kita, tapi juga ada potensi ekonomi yang luar biasa. Yang potensi ekonomi ini harusnya bukan sekedar di bulan Ramadan, akan tetapi terjadi pada bulan-bulan yang lainnya dengan cara digali potensi ini oleh kita bersama-sama. Demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan puasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan yang kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kebetulan ini saya juga mau ada mengisi kajian di Sekretariat Negara ya tentang masalah kegiatan menggapai keberkahan ekonomi ini. Demikian dulu lah. Kita akan baca subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.